Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah di tempat yang suci, di dalam masjid, untuk bersama-sama sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunat, puasa kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, dan amalan-amalan baik yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan pula kita tetap dalam kondisi fit, dalam kondisi sehat, dan semakin semangat untuk mengisi bulan yang mulia, bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan 3 hal saja kehebatan bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa pada bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Al-ayah itu sampai terus no dhewe ayate. Ya. Kalau sudah notok ayat, jangan muni al-ayah. Jadi misalnya qul a'udzu birabbin nas, itu sudah notok ayat, jangan muni al-ayah. Ya. Pada bulan Ramadan itulah Allah menurunkan Al-Quran ke dunia ini lewat malaikat Jibril, yang tentu fungsi Al-Quran diturunkan itu adalah hudan, sebagai petunjuk bagi kita semua. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka Al-Quran itu harus kita jadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hebatnya Al-Quran itu tidak pernah berubah, apalagi titiknya. Jangankan titiknya, tanda panjang pendeknya saja tidak pernah berubah, apalagi dikurangi 300 ayat. Siapa itu? Syarifuddin. Syarifuddin Ibrahim, namanya luar biasa. Syarifuddin Ibrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah, kata Allah, yang menurunkan dzikir. Dzikir itu Al-Quran. Jadi sebutan Al-Quran itu ada Alkitab, Dalikal kitab, Alkitab. Ada ad-dzikr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada Al-Furqan. Lalu yang paling kita kenal adalah Al-Quran. Sayalah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan saya pula yang akan menjaga kemurnian Al-Quran itu. Maka siapapun di dunia ini yang mau merubah Al-Quran, menambah atau mengurangi, pasti dia akan ketahuan. Nah, Quran ini harus kita jadikan sebagai bacaan utama. Bahkan kita jadikan bacaan pertama di dalam rumah tangga kita masing-masing. Nah, kalau kita setel dalam bulan Ramadan ini, 1 hari kita membaca Al-Quran 1 juz, maka hari ini kita sudah dapat
Hari ini keberapa? Ke-8 ya. Yang sudah lewat berarti 7. Pokoknya ada yang 7, ada yang 8 lah. Ini nanti malam ganjilnya gak podo. Jadi yang puasa hari Sabtu sudah malam ganjil, yang hari Minggu belum malam ganjil. Itu gak penting. Nah, kalau kita setel misalnya 2 juz, yang puasa 7 hari berarti sudah dapat 14 juz. Kalau kita setel 1 juz dapat 7 juz. Kalau 3 juz berarti sudah, apalagi 4 juz sudah khatam Al-Quran. Nah persoalannya lalu kadang-kadang kita ini nggak mau nyetel. Nah kalau nggak mau nyetel, orang hidup ini lalu semaunya sendiri. Nek gelem ya maca, nek gak gelem ya enggak. Kadang-kadang kita baca 1 lembar selesai. Pada satu saat kita baca 2 lembar. Nah karena itu lalu setelan dalam hidup ini penting. Penting sekali. Ada orang itu yang di bulan Ramadan ini 1 hari disetel 5 juz. Berarti itu sudah khatam Al-Quran itu, dibaca sendiri. Karena Al-Quran itu kalau kita baca dan ngaji kita lancar, itu 25 menit. Itu sudah 1 juz. Jadi kalau kita ngaji 4 juz, itu berarti berapa itu? 100 menit. 100 menit itu 1,5 jam lebih sedikit. Dan itu bisa kalau kita mau. Asalkan setelannya benar. Jadi kita setel habis sholat subuh misalnya 2 juz. Makanya lalu jangan tidur habis sholat subuh itu. Rasulullah itu tidak pernah melakukan tidur habis sholat subuh. Saya pernah mendengarkan seorang dokter yang kebetulan memberikan penjelasan bahwa kenapa Rasulullah itu tidak pernah tidur habis sholat subuh. Karena itu mendatangkan penyakit 1, 2, 3 macam-macam. Maka jangan disetel habis sholat subuh itu tidur. Kapan nyetelnya? Mau sholat subuh itu. Sholat subuh, mari sholat turu. Jadi disetel sendiri. Jadi setelan ini penting. Kenapa orang di bulan Ramadan itu rata-rata mampu bangun jam 3 malam? Karena disetel. Mau sare, mau tidur, dia mengatakan tidur nanti malam bangun untuk makan sahur. Mahasiswa-mahasiswi yang kuliah S1 itu juga tergantung setelannya. Mau selesai semester 7, semester 8 wisuda, itu tergantung setelan. Saya sudah membuktikan sekian banyak mahasiswa di prodi sastra Arab yang kebetulan saya ngajar di UIN itu. Saya tanya, sampean ada rencana menyelesaikan S1 berapa semester? Saya insya Allah Ustaz, mohon doanya. Saya semester 7 habis ujian semester 7. Saya insya Allah akan maju untuk ujian skripsi. Sehingga dia semester 8 wisuda. Dan itu 40% lebih anak yang selesai semester 7 itu. Semester 8 wisuda, maka dia tidak membayar UKT semester 8 itu. Karena setelannya begitu dari awal. Tapi kalau ada mahasiswa ditanya misalnya, sampai rencana lulus S1 berapa semester? Lalu jawabannya, saya mohon maaf Ustaz, saya enggak tahu, saya ini mengikuti seperti air yang mengalir saja. Tak titeni itu biasa ya, semester 9, semester 10, itu baru wisuda. Nah kalau semester 10 dia baru wisuda, berarti temannya yang lulus semester 7, wisuda semester 8, itu sudah semester 2, pasca sarjana S2. Nah jadi setelan dalam hidup ini menjadi penting. Apapun itu kita setel. Kenapa ada orang salat tarawih hanya 1 minggu? Karena disetel. Awal sholat tarawih itu sudah muni gini.
Sholat tarawih sak minggu. Jadi sak minggu aja. Karena setelannya 1 minggu. Lu ono sing terlalu mek 3 dino. Sholat tarawih telung dino. 3 dino. Karena setelannya 3 dino. Jadi kita ini tergantung setelan aja. Ada orang hidup ini punya rencana setelah nikah, saya berusaha maksimal 10 tahun punya rumah dia itu. Karena mau beli sesuatu itu dia ingat tujuannya itu, punya tujuan besar yaitu ingin memiliki rumah. Konsekuensinya dia ketika punya uang banyak, maka ketika dia mau membeli sesuatu, dia berpikir yang mau saya beli ini kebutuhan atau keinginan. Maka lalu yang dibeli yang kebutuhan saja. HP sudah punya. Walaupun keluar HP model baru, dia nggak beli. Karena yang dibutuhkan sudah punya. Kecuali keinginan. Nah manusia itu kalau mengikuti keinginan tidak akan pernah selesai. Terus saja begitu. Sampai mati dia. Punya mobil 1. Habis itu kepengen 2. Habis 3, 4. Habis 4, 5. Pertanyaan nih, gaya apa? Mobil akeh-akeh. Wong yang ditumpaki juga hanya 1. Ada orang punya mobil 5, enggak mungkin ditumpaki kabeh. Satunya di depan, terus belakangnya ada apa no? Aduh. Nah jadi kita kembali. Kalau kita setel hidup ini itu luar biasa. Walaupun ada tantangan, apa tantangannya? Malas. Kita ngaji Al-Quran, baru dapat 1 lembar. Ngantuk titik gitu, sudah berhenti. Lalu bagaimana caranya? Ya supaya tidak ngantuk, supaya tidak kesel. Bagaimana? Dirubah posisi kakinya. Asalnya silo kok jenengan nih. Ngaji Quran, rotok kesel. Coba sampai duduki seperti sholat tahiyat awal. Kaki itu sampai duduki. Kalau itu kesel, sampai duduk seperti tahiyat akhir. Kalau itu kesel, sampai duduk seperti anak-anak yang sedang belajar Al-Quran di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Kaki kiri diduduki dengan pantatnya, kaki kanan ditekuk. Lalu diangkat Al-Quran di atas dengkul sambil bergoyang. Itu mesti gak ngantuk. Soalnya nih ngantuk jeblok sampai. Itu masih ada jalan keluar. Kalau kondisi seperti itu masih kesel, masih ada. Apa? Sampai berdiri. Berdiri, angkat Al-Quran itu dan dibaca waktu berdiri. Setelah itu kalau sudah kesel lagi, sampai jalan. Di dalam rumah saja. Jangan keluar ke teras. Nanti dilihat orang banyak. Nah setelah itu bagaimana? Duduk kembali sampai ketemu setelannya. Mau ngaji 2 juz, habis sholat subuh harus 2 juz. Lalu ada tantangan lagi apa? Kalau batal ngaji Quran baru dapat 2 lembar kentut. Lalu dia mengatakan, waduh kentut. Ditutup Al-Qurannya, gak diteruskan. Ya kan bisa wudhu. Wudhunya kan di dalam rumah. 1. Yang kedua, usia umat Muhammad itu diberi Allah usia yang paling pendek dibandingkan dengan umat-umat selain umat Muhammad. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi usia kita itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali dari umatku, kata Rasulullah, yang bisa melewati usia di atas 70 tahun. Jadi umat Muhammad itu termasuk kita, ada yang usianya di atas 70 tahun, tapi jumlahnya tidak banyak. Di mana itu diketahui? Ya termasuk di Ketintang Madia. Zaman Bersani, orang yang meninggal dunia rata-rata di bawah 70 tahun. Nah sekarang digerayangi sendiri.
Kita ini sekarang sudah usia berapa? Nabi Muhammad itu wafat usia 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq 63 tahun. Umar bin Khattab 63 tahun. Sama dengan usia saya. 63 tahun. Tapi ojo diamini. Ya. Jadi tidak banyak, tidak panjang. Sudah usianya tidak panjang, kita ini tidak tahu dan tidak diberitahu kapan habis kontrak kita di dunia ini. Kan tidak pernah ada malaikat Israel WA. Sebentar lagi siap-siap, saya akan bertamu. Tidak ada. Dan orang meninggalkan alam dunia itu juga tidak harus sakit. Maka yang sakit biasa-biasa saja. Jangan takut. Orang itu kalau diberikan Allah ujian sakit, itu bisa mengurangi dosa. Dengan catatan dia mau sabar. Sabar itu tidak hanya tidak ngeluh. Tapi ini waktu ini sholat, wajib, ya tetap sholat. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu tidak hanya sekadek ngersuloh. Bukan itu. Di samping itu, ia tetap melaksanakan ajaran-ajaran Islam tentu semampunya. Sholat tidak bisa dengan berdiri, duduk. Tidak bisa dengan duduk, berbaring. Tidak bisa dengan berbaring. Sholat pakai isyarat. Kalau pakai isyarat tidak bisa berarti disolati. Jadi orang tidak sholat sama dengan mati. Nah, karena usia umat Muhammad ini paling pendek di dunia, untuk mengimbangi amalan-amalan baik yang dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Muhammad, maka lalu Allah memberikan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hanya diberikan Allah kepada umat Muhammad. Umat Nabi Adam gak diberi Lailatul Qadar. Umat Nabi Nuh gak diberi. Umat Nabi Adam itu usianya di atas 1000 tahun. Jangan bayangkan gak? Umur 1000 tahun. Jangan nggawe omah terus sampai hidup 1000 tahun. Iku sampai renovasi ping pira? 1000 tahun. Umat Nabi Nuh 900 tahun. Umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Maka lalu diberikan Allah Lailatul Qadar untuk mengimbangi amalan yang pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Siapa saja yang dapat Lailatul Qadar, maka nilai kebaikannya sama dengan beramal baik 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun. Dengan yakin pernah dapat Lailatul Qadar? Harus yakin. Walaupun kita tidak tahu dan tidak diberitahu. Harus yakin kita setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Taruhlah 20 kali saja kita dapat Lailatul Qadar. Itu jenengan sudah sama dengan beramal yang baik 1600 tahun lebih. Dan itu mengimbangi amalan-amalan baik yang pernah dilakukan umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar itu mesti turun di waktu malam. Namanya Lailatul Qadar. Malam itu mulai kapan? Habis maghrib sampai matla'il fajar, sampai subuh. Maka Lailatul Qadar itu pasti turun mulai mari maghrib sampai fajar. Tidak pernah Lailatul Qadar turun habis sholat asar. Kamu enggak pernah. Mudah-mudahan kalau setiap hari kita rajin sholat tarawih, sholat witir, sholat berjamaah, mudah-mudahan pada saat itu turun Lailatul Qadar. Enggak usah ngitung yang ganjil, yang genap. Saiki hitungan wis gak padha. Wis pokoke sampean getu ibadah saja. Apa saja, pokoknya yang baik kita lakukan di bulan Ramadan. Di rumah, daripada tenger baca kalimat-kalimat thayyibah.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apalah pokoknya. Allahumma yassir li ziyarata Makkah wal Madinah. Saya itu kalau masuk masjid sini, itu ingat di Masjid Nabawi. Jenengan dengarkan suara AC. Ketika jenengan berada di Masjid Nabawi, itu ingat saya. Masjid ini koyok Masjid Nabawi. Suara AC-nya, terus napa? Ademe, saking ademe sampai bawa gitu nih. Bawa jas, sudah saya antisipasi, mesti wadem ini Baitul Haqqi. Nah, itu luar biasa. Bayangkan, umat selain umat Muhammad nggak diberi Lailatul Qadar. Nah, kita yang diberi, maka jangan disia-siakan. Kita kejar Lailatul Qadar itu. Sebab Lailatul Qadar itu hanya turun di bulan Ramadan. Dan kita kalau menunggu Ramadan yang lain, itu setahun lagi. Nah, setahun lagi itu kita masih ada atau enggak? Tidak tahu. Mumpung kita sekarang masih hidup, kita kejar. Gitu. Jangan bayangkan, 83 tahun berbuat baik terus. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nah, Lailatul Qadar itu diturunkan hak prerogatif Allah. Jadi kalau Allah menurunkan Lailatul Qadar malam 8 Ramadan, maka turun Lailatul Qadar itu. Jangan punya keyakinan Lailatul Qadar itu hanya turun di 10 hari yang terakhir. Karena Lailatul Qadar itu intinya turun di bulan Ramadan, malam hari. Jadi Allah itu tidak salah seandainya menurunkan Lailatul Qadar malam 10 Ramadan. Tidak salah sama sekali. Itu hak prerogatif Allah. Karena Allah itu innallaha yaf'alu ma yasha. Ayat yang lain innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah yaf'alu berbuat ma apa saja yasha yang dikehendaki. Allah itu berbuat apa saja menurut yang dikehendaki. Gak peduli dengan siapapun. Dengan malaikat, dengan siapapun gak peduli. Kalau Allah mau, maka jadilah. Itu kalau kita bahasakan di Indonesia, Allah itu sakarepe dhewe. Innallaha yaf'alu ma yasha. Ada orang hidup, Allah menghendaki dimatikan dalam usia 80 tahun. Pasti dia mati dalam usia 80 tahun. Walaupun sakit-sakitan. Tapi kalau Allah menghendaki seseorang meninggal dunia dalam usia 40 tahun, mati dia, walaupun sehat. Jantungnya sehat, parunya sehat, semuanya sehat. Tapi dalam batas usia 40 tahun, pasti dia mati. Tidak mungkin tidak. Makanya jenengan aja wedi nemen karo corona. Hati-hati boleh. Tapi nek wedi, jenengan wedi wis gari loro. Ya kan? Kan kata dokter itu orang sakit itu karena 75% dari pikiran. Maka kita hidup di dunia ini bahagia saja. Maka kita sering mendengarkan ucapan jangan lupa bahagia. Mudah senyum. Itu kan orang hidup itu. Jangan merengut. Mau kemana Pak? Ke depan. Terus tadi dari mana? Ya itu dari belakang. Mohon maaf Pak, rumahnya di mana? Tidak saya bawa. Ngomong apa? Senyum. Tabassumu kali akhika shadaqatun. Senyum Anda kepada orang lain, baik yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal, itu ada nilai sedekah. Orang luar negeri itu kalau melihat kita orang Indonesia, itu luar biasa kagumnya. Tidak kenal itu loh nyopo. Tidak kenal itu. Bagi-bagi ketemu bule-bule itu di luar negeri. Morning, sir. Selamat pagi. Dia tuh kaget. Siapa nih kok nyopo? Itu Islam. Maka Rasulullah menganjurkan berikan salam, sapalah orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal. Senyum aja, jangan dapat pahala. Pahala apa? Pahala sedekah. Maka dulu ketika saya rutin menyampaikan ceramah di Matahari, itu Matahari PTC
itu setiap karyawan-karyawati masuknya kalau mau bekerja itu dari pintu belakang. Itu mesti melewati satpam. Dan karyawan itu lalu mengucapkan, "Pagi Pak," sama senyum. Saya perhatikan, kalau tidak senyum disuruh kembali, keluar lagi. Masuk lagi, baru "Pagi Pak," senyum, masuk. Karena dia akan melayani customer. Jenengan kalau ke toko-toko, lalu jenengan lihat orangnya mudah senyum, itu mesti mlebu di toko itu. Lalu ada, kalau kita lihat merengut, pindah. Maka senyum itu penting. Suami senyum kepada istrinya, istri senyum kepada suaminya. Dengan catatan ada yang diajak senyum. Jangan senyum sendiri. Bayangkan jenengan, senyum itu loh, sedekah. Karena menyenangkan orang. Maka lalu saya punya kebiasaan, setiap masuk ruangan kelas di UIN itu, saya katakan jangan ada di antara kita yang tidak bahagia. Jangan sedih. Orang sedih itu akan tampak di raut mukanya. Saya katakan kalau sampean sedih itu sama dengan menyedihkan orang lain. Dilihat sedih, orang lain lihat jenengan, itu sedih. Itu berarti sampean menyedihkan orang. Usahakan orang lain melihat kita itu juga bahagia, senang gitu. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang terakhir di bulan Ramadan ini Allah, kalau bahasa gampangannya itu obral pahala. Jenengan sholat sunnah dalam bulan Ramadan itu diberi Allah pahala seperti sholat wajib di luar bulan Ramadan, dan itu hanya berlaku selama bulan Ramadan. Jenengan sholat wajib di dalam bulan Ramadan, pahalanya jauh dilipat gandakan oleh Allah. Itu luar biasa. Jenengan ngaji Al-Quran 1 huruf dapat 10 kebaikan. Yasin, berapa huruf itu? 20. Ya, itu di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan. Tapi dengan catatan habis ngaji jangan dihitung. Ngaji sak juz itu terus berapa huruf itu. Lalu sampean ngomong gini, "Oh, koyo wis akeh pahalane. Sesuk perayaan." Enggak usah dihitung. Yang jelas bahwa di bulan Ramadan ini Allah memberikan pahala yang luar biasa, tumplek blek. Maka jangan disia-siakan, walaupun hanya beberapa waktu, apapun, asalkan jangan di toilet aja, jangan di toilet ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin dan jeruk jeding. Ya. Jadi apapun kita kerjakan yang baik selama bulan Ramadan ini, kita terbatas oleh waktu dan mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Nah, bapak-bapak, saya ketinggalan sedikit. Apa yang mau kita perbuat, kita setel, itu ada tantangannya. Pasti ada tantangannya. Tantangan yang mencolok adalah malas. Maka malas itu tidak ada obatnya. Karena tidak ada obatnya, maka tidak ada dokter spesialis untuk menangani orang malas. Jangan malas kata sholat duha, datang ke dokter. "Dok, minta tolong dok. Saya ini kena penyakit. Penyakit apa? Saya ini mau sholat duha malas gitu. Tolong saya dibelikan obat." Obat apa? Maka lalu malas itu tidak ada obatnya. Obat malas itu dari diri kita sendiri-sendiri. Bila perlu beli banner 1 meter persegi, ditulis di rumahnya itu. Tapi jangan di ruang tamu. Malas tidak ada obatnya. Obat malas dari diri saya sendiri. Garis bawahi, bawah. Dari diri saya sendiri itu. Jadi kalau mau ngaji Quran, tahu tulisan itu. Oh iya, ini berarti penyakit, dan penyakit ini harus saya obati sendiri. Asalnya malas ngaji, jadi ngaji. Dan begitulah seterusnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau mungkin kepanjangan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.